Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Ini ada satu cerita yang pantas jadi renungan kita semua. Nabiullah Yusuf alaihissalam itu punya teman di penjara, dan temannya ini sudah melihat macam-macam mukjizat keistimewaan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Setelah itu temannya Nabi Yusuf ini keluar dari penjara. Sebelum keluar, oleh Nabi Yusuf dipesan, "Uzkurni inda rabbik." Laporkan keadaan saya di penjara ini kepada raja. Tapi temannya Nabi Yusuf ini setelah keluar, terus dia kerja di kerajaan, di istana Mesir. Ternyata lupa dengan pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan lupanya ini bukan sehari dua hari, lupanya itu sampai 7 tahun. Setelah ada masalah, raja mimpi, bingung, nggak ada yang bisa menakwilkan mimpinya. Baru orang itu teringat, Masya Allah, saya itu kan punya teman Nabi Yusuf di penjara. Lah kok sampai saya lupa 7 tahun sama nabinya itu loh malah kan. Nah, kalau temannya Nabi Yusuf bisa lupa dengan nabinya 7 tahun, kamu kira-kira lupa sama kiainya berapa tahun? Nah, ini kamu renungi betul nanti. Nanti sudah 1 tahun ini kamu tiap hari diajari pentingnya agama, pulang lupa. Lah kenapa itu temannya Nabi Yusuf kok bisa lupa itu bagaimana? Yang pertama diceritakan dalam Al-Quran, fa'angsahu syaitan dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Dilupakan oleh syaitan. Ini sebabnya yang pertama. Lah syaitan itu takutnya dengan zikir. Maka kamu nanti di rumah jaga zikirnya, terutama ayatul kursi. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali tiap habis sholat, supaya kamu nggak dilupakan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, sebabnya dia itu lupa kepada pesan Nabi Yusuf, karena dia sendiri lupa pada Nabi Yusuf. Kalau ingat sama Nabi Yusuf tidak akan lupa pesannya. Maka kamu tiap habis sholat baca Fatihah untuk guru-guru kita sampai Rasulullah SAW, supaya kita ingat sama guru-guru kita. Kalau kita ingat sama guru-guru kita, hadiah Fatihah untuk mereka, insya Allah kita akan ingat pesan-pesannya juga. Yang ketiga, kenapa ini temannya Nabi Yusuf lupa? Karena dia ini di istananya Mesir, istananya Raja Mesir, itu nggak punya teman. Dia cuma sendiri aja. Maka kamu di rumah
cari teman orang-orang soleh. Insya Allah buat suasana agama di rumahnya. Bagaimana caranya? Walaupun kamu di rumah cuma beberapa hari, hidupkan taklim fadhail di rumah masing-masing dan di masjid masing-masing. Insya Allah. Kemudian hidupkan taklim masail. Kamu kumpulkan orang-orang di masjid, ini bagi santri-santri putra, atau kumpulkan adik-adiknya di rumah. Santri putri juga bisa buat ini, adik-adiknya di rumah itu, ajak dia belajar Al-Quran 10 surat dengan bacaan yang bagus, tajwid yang bagus. Kalau bisa anak-anaknya tetangga di situ kita bawa, bacakan taklim fadhail dulu beberapa menit, kemudian belajar 10 surat, baca tasyahud, donga iftitah, donga kunut, sehingga kamu mungkin 20 hari cuma di rumah sudah punya tinggalan beberapa orang baca 10 surat, doa kunut, doa iftitah dengan baik. Insyaallah. Dulu para sahabat ada yang jumpa kepada Nabi itu hanya beberapa hari, bahkan hanya beberapa jam. Tetapi apa yang mereka dapat dari Nabi itu merasuk dalam hati mereka sehingga menjadi wali-wali Allah setelah itu. Ya tentu ini perjumpaan dengan Nabi memang luar biasa. Tetapi kita ini bukan Nabi, bukan Rasul, bukan apa-apa. Kita ini walaupun begini, kita ini juga ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Semoga perjumpaan kita di rumah dengan adik-adik kita, dengan tetangga-tetangga kita ini membawa berkahnya Rasulullah juga. Insya Allah ya. Buat suasana. Yang di masjidnya sudah ada usaha-usaha dakwah, kamu gabung dengan orang-orang masjid itu. Menghidupkan 2,5 jam taklim-taklim di masjid, musyawarah harian, sehingga kita selama beberapa hari di rumah kita ini dalam suasana sehingga tidak lupa kepada agama seperti lupanya temennya Nabi Yusuf itu. Apa sebabnya lupa? Pertama kali digoda setan, goda setan. Setan itu kalau menggoda orang itu bertahap-tahap. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu kalau menggoda orang itu bertahap-tahap. Pertama kali suruh baca Quran, naik lagi majalah, naik lagi internet, naik lagi televisi, naik lagi nggak tahu apa. Bertahap-tahap sampai lupa kepada agama. Sudah jauh ya. Lah musuhnya setan itu zikir, waswasil khannas. Kalau hati kita lupa kepada Allah, setan langsung masuk. Yang kedua kali, ingat kepada guru-guru kita sama Nabi, baca Fatihah. Insyaallah. Yang ketiga, buat suasana dengan dakwah dan taklim. Khusus untuk santri-santri putri, bagus kalau kamu membawa itu buku mengenai dima, haid, nifas, istihadah itu banyak sekali ibu-ibu, wanita-wanita zaman sekarang tuh nggak ngerti masalah haid itu. Bahkan yang dikatakan ustadz, ustazah pun tidak ngerti sekarang itu. Betul. Maka kalau kamu itu dalam 20 hari di rumah ini bisa membuat macam mudzakarah mengenai haid, nifas, istihadah, bagaimana kaitan dengan puasa, bagaimana kaitan dengan sholat, sangat-sangat baik itu. Fikih harian termasuk bagaimana cara mencuci pakaian, najis, bagaimana caranya, bagaimana najis itu harus dibuang dengan air yang mengalir. Karena ini pun juga tidak dikenal lagi.
Karena sekarang ada mesin cuci, laundry itu, ya. Pokoknya pakaian dimasukkan situ, puter kan sudah bersih tapi belum suci. Airnya itu masih menggenang di situ, airnya najis itu. Nah nanti kalau cuci pakaiannya nggak bener kan sholatnya nggak sah. Coba seperti ini cepet-cepet disampaikan, sehingga kamu itu di rumah itu walaupun beberapa hari punya tinggalan amal jariah yang baik. Jangan kita tunggu-tunggu.